wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nida Emilia Putri dari S1 Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran yaitu tentang fungsi, tujuan umum, dan tujuan khusus evaluasi pendidikan yang mana didampu oleh dosen mata kuliah Dr. Agus Salim, MMPD, dan Ibu Wiwik Aryesta, SPD, MPD. Saya mengambil tema ini dengan latar belakang sebagai berikut. Guru sebagai penyelenggara pendidikan juga berperan sebagai pendidik dan promotor yang membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, guru harus melakukan evaluasi. Melalui evaluasi dapat ditentukan kemajuan dan kemerosotan mutu pendidikan. Dengan evaluasi, guru dapat menemukan kelemahan dan dengan mudah mencari solusi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat judul fungsi, tujuan umum, dan tujuan khusus evaluasi pendidikan. Ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, pengertian evaluasi pendidikan. Yang kedua, fungsi evaluasi pendidikan. Dan yang ketiga, tujuan evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan. Yang pertama, pengertian evaluasi pendidikan secara harfiah. Dalam bahasa Inggris, evaluasi berasal dari kata evaluation, dan dalam bahasa Arab berasal dari kata al-taqdir yang artinya penilaian. Selanjutnya, pengertian evaluasi pendidikan menurut para ahli. Pertama, menurut Omar Hamalik, mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Abu Dinata, menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Yang ketiga, menurut Lehman, berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program. Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan upaya untuk menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan, evaluasi bukan lagi hal baru. Peserta pendidikan pasti akan selalu bersinggungan dengan namanya evaluasi. Yang keempat, menurut Rob Taylor, beliau mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Yang kelima, menurut Staplibem, kegiatan evaluasi merupakan proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Jadi, dari kelima pendapat dari para ahli itu, evaluasi berarti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Rostiah, dalam bukunya menyebutkan 4 pengertian evaluasi menurut deskripsinya. Berikut ini. Evaluasi adalah proses memahami dan memberi arti. Pertama, untuk mendapatkan dan mengomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Yang kedua, dalam rangka pengembangan siswa instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program yang telah berjalan seperti yang telah direncanakan. Yang ketiga, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Yang keempat, evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi pendidikan.
Secara umum, menurut Anas Sudijono, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok. Pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, penunjang penyusunan rencana. Dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Seorang pendidik melakukan evaluasi di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi hasil belajar guna menetapkan keputusan. Ketiga, untuk mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tetap atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap guru maupun peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kelembagaan guna menetapkan keputusan yang tepat dan mewujudkan persaingan sehat dalam rangka berpacu dalam prestasi. 5. Untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah dipenuhi dengan proses kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, untuk mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan dalam berbagai kebutuhan. Yang ketujuh, sebagai bahan laporan terhadap orang tua peserta didik. Itu menurut Rostiah dalam bukunya. Melalui laman padamu.com, fungsi evaluasi terbagi 3. Pertama, fungsi penempatan. Dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menyeleksi siswa. Misalnya, memilih siswa yang akan diterima di sekolah tertentu, menentukan apakah siswa yang akan naik dari kelas tersebut, menentukan siswa yang mana akan menerima beasiswa, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi formatif. Dalam kegiatan evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan siswa melalui bahasan atau tema dalam kegiatan pembelajaran tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di tengah-tengah program pembelajaran atau memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Berdasarkan data yang diperoleh, guru dapat melakukan tindakan lebih lanjut bagi siswa yang telah menguasai dan belum menguasai pembelajaran. Siswa yang telah menguasai materi pembelajaran diberikan pengayaan oleh guru, sedangkan bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran diberikan pengajaran remedial. Yang ketiga, fungsi sumatif. Kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan jenjang kelulusan tertentu, seperti kelulusan SD menuju SMP. Evaluasi ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengetahui kelulusan siswa yang telah menguasai mata pelajaran tertentu setelah melewati proses ujian semester. Selanjutnya, fungsi evaluasi pendidikan dari berbagai sistem pendidikan. Pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau ke tingkat berikutnya, dan memilih siswa yang akan menerima beasiswa. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Jika alat yang digunakan dalam evaluasi memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Selain itu, penyebab kelemahan ini juga bakal diketahui. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak tersebar di negara-negara barat adalah sistem belajar mandiri. Belajar mandiri dapat dilakukan dengan mempelajari paket pembelajaran dalam modul atau paket pembelajaran lainnya. Alasan munculnya sistem ini adalah karena pengukuran yang tinggi terhadap kemampuan individu. Akan tetapi karena disebabkan keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sulit sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara berkelompok. Untuk menentukan dengan tepat kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka dilakukanlah sebuah evaluasi. Sekelompok siswa dengan hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama. Dan yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi keempat dari evaluasi adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Keberhasilan program tergantung pada beberapa faktor.
yaitu faktor guru, metode pengajaran, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Adapun fungsi evaluasi dalam proses pengembangan sistem pendidikan dimaksudkan untuk perbaikan sistem, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Topik ketiga yang akan kita bahas yaitu tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Ada 3 aspek penting dalam proses pembelajaran, yaitu input, transformasi, dan output. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Sedangkan transformasi adalah semua unsur yang berkaitan dengan proses pembelajaran, contoh guru, media dan bahan pengajaran, metode pengajaran, fasilitas penunjang, dan sistem administrasi. Yang ketiga yaitu output, yaitu capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Menurut Anas Sudijono, tujuan evaluasi pendidikan ada 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, evaluasi pendidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan evaluasi pendidikan secara umum adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keefektifan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pendidik menerapkan atau melaksanakan metode pengajaran dan keefektifan metode pengajaran serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Tujuan evaluasi pendidikan secara khusus juga terbagi menjadi 2. Pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa evaluasi, siswa tidak akan memiliki antusiasme atau stimulasi untuk meningkatkan dan memperbaiki nilai mereka. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya siswa dalam mengikuti perencanaan pendidikan guna mencari solusi dan metode perbaikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan contoh video evaluasi pendidikan. Silahkan menyimak ya. Nah, di sini Ibu akan mengevaluasi kalian ya terkait materi yang kita bahas tadi. Bu, karena banyak yang tidak masuk, salah satu saja di antara kalian yang maju. Siap? Yosi, silakan maju. Karena teman kalian banyak yang tidak masuk ya. Ya, Bu. Jangan membangkangi audio. Pertanyaannya itu sebutkan arti surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Yang pertama itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yang kedua yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, mereka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Ya. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menangkal lapar dan mengamankan diri dari ketakutan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, baca ya, Bu? iya baca. Yang ketiga, bacakan Quran surat Quraisy 1 sampai 4. Ini Dibaca ya, Bu ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Sekian ya mata pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, Bu. Saran Ibu kalian banyak-banyak baca buku ya di rumah. Banyak-banyak belajar dan Enggak, Bu. nanti dulu ya. Dan kalian terapkan isi kandungan Quran surat Quraisy ayat 1 sampai 4 ya. Siap, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak materi yang telah saya sampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini. Pertama, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Brown and Wan, bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Secara umum, evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu untuk mengukur kemajuan peserta didik, untuk menunjang penyusunan rencana pendidikan, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali kegiatan pendidikan. Evaluasi pendidikan secara umum yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pendidikan yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, juga mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya siswa dalam pendidikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.